Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratal kurama yang terhormat dan senantiasa kami hormati para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, wabil khusus al-mukarram, saudara kita yang telah mengimami sholat qiyamul lail, tahajud dan juga sholat subuh, yaitu al-ustadz al-akh al-aziz al-ghali Ustadz Uwais Al-Qarni. Kita doakan semoga beliau seperti tabi'in Uwais Al-Qarni yang laula khidmati ummihi lakana sahabiyyan, yang andaikan tidak karena khidmah kepada ibunya pasti beliau menjadi seorang sahabat, simbol tabi'in yang birrul walidain. Al-Mukarram, guru kita bersama DKM Masjid Miftahul Jannah. Kebetulan nama masjidnya sama dengan kita, namanya Miftahul Jannah, kunci surga semua. Semoga semuanya yang masuk surga, amin. Amin. Al-Habib Umar bin Hasan Al-Anggawi Al-Hasani hafidhahullah. Al-Mukarram yang terhormat Kiai Pak Erdi selaku Ketua MUI Kecamatan Gedebage, para sepuh, para sepuh, bini sepuh yang disepuhkan, yang dituakan di komplek ini, dan juga para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summal hamdulillah. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi orang-orang yang dipilihnya, digerakkan oleh Allah bisa datang ke masjid ini. Semua ini tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan upaya apapun terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadir kita di majelis ini, di rumah Allah ini, melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian zikir dan majelis ilmu, tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya keberadaan kita pagi ini di masjid ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa sekali yang Allah tidak memberikannya kepada sembarang orang. Artinya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pak, Bu, para jamaah sekalian, senang tidak kalau kita itu mendapatkan doanya Rasulullah? Senang tidak kalau kita didoakan Rasulullah? Dan kita pagi hari ini adalah orang-orang yang didoakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul khusus mendoakan dalam doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima rawahul Bukhari fi sahihihi, rahimallahul masya'ina fi dhulabil laili ilal masajid. Rahimallahul masya'in, yang doa Rasulullah, yang doa Rasulullah pasti doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimallah, semoga Allah merahmati al-masya'ina fi dhulamil laili ilal masajid. Orang-orang, semoga Allah merahmati orang-orang yang bergerak di kegelapan malam menuju rumah
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita pada kegelapan malam pagi hari ini adalah merupakan upaya kita untuk mendekat ke Allah, ibadah ke Allah, amal ibadah ke Allah. Dan kita adalah orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, didoakan rahmat Allah. Majlis semacam ini majlis yang jaminannya Al-Quran. Siapapun yang hadir ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Semua itu adalah bagian dari syiar agama Allah. Menghidupkan jamaah salat subuh, bagian dari syiar agama Allah. Menghidupkan majlis ilmu, syiar agama Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan orang yang mau menghidupkan syiar agama Allah, yang mau hadir sholat subuh berjamaah, mau hadir di majlis-majlis ilmu, menghidupkan syiar agama Allah, jaminannya Al-Quran Allah yang menjamin. Fa innaha min taqwal qulub. Semua itu adalah tanda bahwa orang yang melakukannya ada ketakwaan di dalam hatinya. Alhamdulillah. Senang ditulis Allah hati yang bertakwa. Rasul juga menjamin dalam hadis Rimaru Ahmad, Nabi menegaskan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fasyahid lahu bil iman. Ketika kalian melihat orang-orang yang membiasakan dirinya hadir di masjid, maka saksikan dia adalah orang yang ada iman di hatinya. Alhamdulillah, dapat doa rahmat dari Rasulullah. Ditulis takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap beriman oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dalam kondisi tertentu kadang kita menemukan diri kita ketika ibadah ke Allah, kadang kita menemukan dalam kondisi yang semangatnya luar biasa. Kadang baca Quran sehari 1 juz lewat. Kadang sholat qiyamul lail tahajud luar biasa. Seakan-akan ingin semalaman ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sholat subuh penuh seperti ini. Di dalam kondisi tertentu kadang kita menemukan bagaimana diri kita ketika ibadah ke Allah seakan-akan sangat berat sekali. Ngerasa seperti itu? Ngerasa? Ini maju dari ini penuh. Alhamdulillah. Tapi apakah besok kita akan merasa melihat pemandangan yang sama, ataukah ada kemajuan ke depan? Halo? Kayaknya kepada ngerasa. Ini semangat kayaknya tanggal muda. Artinya sebuah pertanyaan besar. Kenapa dalam hidup kita kadang merasakan semangat ibadah yang luar biasa, seakan-akan ingin terus dekat dengan Allah, ingin ibadah ke Allah. Tapi dalam kondisi tertentu kita kadang-kadang merasakan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa berat sekali ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kondisi semacam ini menjadi pertanyaan besar. Lalu bagaimanakah seharusnya seorang muslim dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia bisa senantiasa menjaga kondisi ibadahnya. Dalam kondisi apapun dia bisa tetap semangat ibadah ke Allah. Dalam kondisi sehatnya dia tetap ibadah ke Allah. Sakitnya dia tetap mendekat ke Allah. Dalam kondisi lapangnya semangat ibadah. Dalam kondisi kekurangannya semangat ibadah. Di awal bulan ketika gajian semangat ke Allah. Ketika uang mulai menipis tetap semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apa rahasia agar dalam kondisi apapun kita bisa stabil dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita kaji bersama. Dan untuk mengetahui rahasia itu, kita harus melihat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Imamul Ubbad. Rasul adalah merupakan imam bagi siapapun orang yang ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepadanya, "Qumil laila ya Muhammad, qum al-laila." Bangun kamu Muhammad, laksanakan salat
semenjak ayat ini diturunkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menjaga salat malamnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak ayat ini diturunkan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai usia 60 tahun melaksanakan sholat tahajud malam 13 rakaat. Jangan heran kalau kita baca hadis Bukhari, baca hadis Sahih Muslim, baca kutubus sittah, ini sebenarnya sholat malam itu berapa rakaat? Tahajud itu berapa rakaat? 13 apa 11 apa 9 atau berapa? Kalau kita baca sejarah kemudian meruntutkan sejarah ini dengan turunnya hadis, bagaimana Rasul melaksanakannya, nggak ada bingung lagi. Jadi nggak ada lagi yang ribut tahajud itu 13 apa 11 atau 9. Kenapa? Karena Rasul mulai dari qumil laila illa qalilan sampai Nabi usia 60 tahun tahajudnya 13 rakaat. Dan itu disebutkan dalam kutubus sittah. Kemudian Rasul ketika usia 60 sampai usia 62 tahun, semakin bertambah usia, semakin berkurang tenaga, tahajud tetap dilaksanakan menjadi 11 rakaat. Alhamdulillah, kita usia berapa sekarang? Halo? 40 berarti berapa rakaat? 13. Yakin? Insya. Atau 2 rakaat? Kayaknya Nabi nggak pernah 2 rakaat masalahnya. Atau jangan-jangan nggak sama sekali, lain masalah. Alhamdulillah, kita ngaji ini bismillah. Kita ngaji ini untuk mengingatkan diri kita sendiri. Kita ngaji di sini untuk menasihati diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Kita nggak usah ngomongin yang di sana. Kita doakan yang di sana insya Allah lebih baik dari kita. Amin. Karena kadang-kadang penyakitnya kalau sudah hadir majelis ilmu itu merasa paling baik, itu paling buruk. Saya sebenarnya tadi Nabi 11 rakaat usia 60 sampai 62 tahun. Kemudian di tahun terakhir meninggalnya Rasulullah tahajudnya tinggal 9 rakaat. Makanya jangan bingung kalau baca hadis Nabi tahajud 13, ada 11, ada 9. Itu begitu runtutannya. Ustaz, kalau begitu yang benar yang mana? Yang benar yang tahajud. Yang salah? Yang cuma tanya doang. Tidak tahajud. Tadi 2 sholat alhamdulillah. Saya berharap besoknya sampai keluar masjid. Maksudnya di luar masjid. Sampai keluar masjid. Amin. Amin. Kita ngaji bismillah niat berubah, ikuti siapa Rasul. Pertanyaannya, bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahasia apa di balik ibadah Rasulullah sehingga dalam kondisi apapun Rasul tetap mendekat ke Allah, dalam kondisi sehat ke Allah, dalam kondisi aman ke Allah, dalam kondisi perang tetap ke Allah. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ketika mengkaji ibadah Rasulullah, rahasia di balik istiqomah Rasulullah, ada beberapa poin penting yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, para ulama mengatakan rahasia istiqamah ibadah Rasulullah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan ibadah kepada Allah sebagai prioritas hidupnya. Saya ulangi lagi, jadikan ibadah kepada Allah sebagai prioritas hidup kita. Banyak di antara kita yang sanggup menyusun agenda harian kita, mulai dari kapan kita bangun tidur, kapan kita sarapan pagi, kapan kita keluar rumah, jam berapa kita sampai kantor, jam berapa kita meeting, jam berapa kita ketemu dengan klien-klien kita, jam berapa kita pulang ke rumah, jam berapa tidur malam, makan malam. Bahkan kadang kita tulis kapan kita jalan-jalan dengan keluarga, refreshing kemana. Sanggup kita menuliskan semua itu dalam buku agenda harian kita. Tapi jarang di antara kita menuliskan di sana kapan kita bertemu dengan Allah. Di mana kita ketemu Allah? Dalam sholat subuh kita. Di mana kita ketemu dengan Allah? Dalam duha kita, dalam sholat zuhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita. Dan jam berapa kita ketemu Allah? Dalam ratapan sholat malam kita. Kalau kita ingin benar-benar menjadikan kondisi sesibuk apapun kehidupan kita, kita bisa tetap menjaga kontinuitas ibadah kita ke Allah,
Maka yang pertama kali kita lakukan adalah jadikan pertemuan dengan Allah, jadikan perjumpaan dengan Allah dalam ibadah kita sebagai kondisi yang paling penting dalam kehidupan kita. Seharusnya seorang muslim ketika menyusun agenda harian, dia tulis dalam tinta merah yang tebal, kapan sholat subuh, kapan sholat duha, berapa rakaat sholat duhanya, berapa lembar Quran yang dibaca di pagi harinya, ditulis dengan tinta merah yang tebal. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan pada kita, Nabi menegaskan dalam hadisnya, lam akun uhiya ilayya an akuna minat tajirin wala an ajma'al mala walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wasjud wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Rasul menegaskan lam yakun uhiya ilayya, tidak diwahyukan kepadaku, tidak dijadikan prioritas hidupku an ajma'al mala, agar aku menghabiskan waktuku untuk menumpuk harta. Islam mendukung seorang muslim melakukan aktivitas dunianya. Islam mendukung orang yang bekerja. Bahkan Islam menjadikan pahala di sana bagi orang-orang yang mencari nafkah yang halal. Man batakalan li talabil halal bata maghfuran bi indir rahman. Barang siapa yang semalam-malamnya capek karena siangnya mencari rezeki yang halal, maka semalam-malam itu menjadi ampunan bagi dirinya. Allah mengampuninya. Makanya kalau ibu-ibu kalau suaminya capek jangan dipijitin. Halo, Bu. Kalau suaminya capek jangan. Kenapa? Pak, kata Ustadz tadi kan kalau capeknya masih ada jadi ampunan. Yang kayak gitu, Bu ya. Artinya Islam sangat mendukung seorang muslim untuk senantiasa melaksanakan aktivitas dunianya. Tapi ketika seorang muslim menjadikan orientasi dunia mutlak dalam kehidupan yang dicarinya, menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk angka, dan angka, maka itu bukan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Wala an akuna minat tajirin, dan tidak dijadikan prioritas hidupku agar aku menjadi pengusaha yang paling kaya. Islam sangat mendukung orang yang kaya. Karena Nabi Muhammad SAW menegaskan, ni'mal malus soleh birajulin soleh. Harta yang paling baik itu harta yang dimiliki orang yang baik. 5 dari sahabat terbaik ya Rasulullah, para orang-orang kaya. Tapi ketika menjadikan hidupnya, obsesi dunianya hanya untuk menjadi orang yang paling kaya raya sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan, silahkan kamu mencari dunia, silahkan kamu ingin menjadi orang yang kaya, tapi jangan lupa, walakin uhiya ilayya, prioritas hidupku apa? Sabbih bihamdi rabbika wasjud wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, agar aku senantiasa mentasbihkan Allah, salat ke Allah, sujud ke Allah, ruku ke Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kematian yang menjemput. Jadi kita dijadikan Allah ada misi utama, yaitu apa? Agar kita senantiasa ke Allah, ibadah ke Allah, kerja karena Allah, mencari rezeki karena Allah, ke kantor karena Allah, membangun rumah tangga karena Allah. Ini seorang muslim. Ketika kita menjadikan perjumpaan dengan Allah menjadi prioritas hidup kita, apapun kesibukan kita pasti tidak akan mengalahkan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini ketika adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang ada dalam benak kita? Seorang yang benar-benar ingin ke Allah, ya Allah. Yang manggil ini bukan muadzin. Yang manggil ini siapa? Allah. Yang ngundang itu Allah. Seorang yang benar-benar tahu siapa Allah akan mensegerakan meninggalkan apapun yang dilakukannya untuk Allah. Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan kepada kita, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mihnati baitihi
Fi mihnati ahlihi. Rasul kalau di rumah itu, kata Sayyidah Aisyah, dia membantu urusan rumah tangga. Rasul membantu istrinya, membantu urus rumah tangga. Tetapi wa idza uqimatis shalah, ketika panggilan salat dikumandangkan, Allah mengundang, Rasulullah Muhammad SAW meninggalkan semua pekerjaannya. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ka'annahu la ya'rifuni wa la na'rifuhu. Seakan-akan begitu azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi tinggalkan semua yang dilakukannya. Nabi seakan-akan menjadi orang lain. Kenapa? Seakan-akan Nabi tidak kenal dengan aku dan aku tidak kenal dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul segera bergegas memenuhi panggilan, memenuhi undangan. Kenapa? Karena Rasul paling tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang semakin makrifat ke Allah akan semakin tahu bagaimana berartinya sebuah ibadah. Dan orang yang masih mengabaikan panggilan Allah adalah orang yang belum begitu mengenal siapa Allah. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang memberi rezeki kita? Siapa yang memberi hidup kita? Yang memberi istri kita, rumah kita, mobil kita, motor kita, pekerjaan kita, jabatan kita, sehat kita. Siapa yang memberikan semua itu? Allah. Pertanyaannya, lalu apakah Allah yang telah memberikan kebaikannya yang luar biasa kepada kita, Allah yang telah memberikan segala yang kita butuhkan, yang tidak pernah menzalimi kita, ketika Allah memanggil kita, ketika Allah mengundang kita untuk bertemu dengannya, masihkah kita mengabaikannya? Halo? Masihkah kita mengabaikannya? Ini yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau ada orang tetangga kita tiap pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ngirim bubur ayam ke rumah kita, senang tidak Pak? Senang tidak? Kenapa? Karena ngirim sarapan pagi bubur ayam. Duhur jam 12, tok-tok Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ngirim apa makanan siang yang enak? Hah? Gepuk? Daging gepuk itu? Ngirim gepuk ke rumah kita. Senang tidak? Malam hari tok-tok-tok Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bawa lagi makanan malam, ada bakso, ada soto tabak. Apa itu? Kita nggak tahu banget. Nah, pokoknya itulah. Itu pagi datang, siang datang, sore datang, ngasih makanan terus. Lama, nggak usah lama-lama, Pak. 3 bulan saja seperti itu. Kemudian pada bulan keempat pagi-pagi datang bawa undangan, Pak. Punten, besok hari Minggu jam 8 saya akan adain acara menghitankan anak saya. Acara jam 8 mulai sampai jam 2 selesai. Silakan Pak datang. Pertanyaannya, kira-kira tetangga yang sebaik itu undang kita 3 bulan kirim makanan pagi, siang, malam, datang tidak kita diundang? Datang tidak kira-kira? Insya Allah kan? Datanya jam berapa? 9, 10, atau jam 1? Acara belum mulai kita sudah benar? Orang-orang hebat itu yang sanggup memberlakukan sholat berjamaah seperti sholat Jumat. Lagi-lagi, kalau seorang memberlakukan sholat berjamaah ketika adzan baru datang banyak. Tapi yang sanggup menjadikan sholat fardu seperti sholat Jumat itu orang yang luar biasa. Apa artinya? Sholat Jumat itu datangnya sebelum adzan atau setelah adzan? Yakin? Yakin? Yang benar Pak? Atau nunggu belum adzan? Itu kan biasanya seperti itu. Tapi insya Allah di sini enggak ya. Saya pernah kadang-kadang cuma juga problem juga. Problemnya bagaimana? Saya pernah menghadiri Jumatan yang luar biasa. Kenapa? Imamnya itu ceramahnya pakai bahasa Arab dari A sampai Z. Jamaahnya yang paham paling 1, 2, 3 orang.
Pakai bahasa Arab benar tidak? Benar. Yang rukun itu kan rukunnya harus pakai bahasa Arab. Kalau wasiat, isi wasiatnya semuanya tidak harus pakai bahasa Arab. Ini ada masjid, ruangnya masjidnya. Saya hadir berkali-kali di situ. Alhamdulillah kita dikasih Allah paham dengan apa yang disampaikan. Tapi apa yang terjadi? Yang jamaahnya ya membutuhkan. Yang dahsyat lagi begitu keluar, di luar itu mulai dari penjual bakso, cendol, apalagi segala jenis makanan dijual di depan dan laris ketika orang khutbah. Itu ada. Dan sekarang masih berlaku masjidnya. Kalau Jumatan laris makanan. Pas larisnya pas khutbah, karena problemnya di situ. Makanya menjamu Allah, tamu-tamu Allah itu kalau Jumatan memberikan apa itu tempat yang enak, nyaman, bukan cendol, bukan. Malah khutbah yang enak. Itu. Jadi saya mana tadi? Bukan, sebelumnya tadi apa? Undangan Allah. Jadi kita seharusnya datang ke masjid sebelum adzan dikumandangkan. Minimal ketika adzan dikumandangkan, kita sadar ini Allah yang undang. Diundang orang tetangga yang ngasih makan 3 bulan pagi, siang, sore saja. Kita memprioritaskan dia untuk kita datang di awal waktu. Lalu apakah dia lebih baik dari Allah? Tentunya tidak. Artinya seharusnya kita ketika mendengar panggilan dari Allah, kalau kita ingin benar-benar ke Allah, kita harus memprioritaskan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Saya punya guru ketika diundang orang Damaskus, Dr. Basyam namanya, ketika diundang ke Amerika. Ini kisah nyata. Untuk memberikan seminar di sana. Acara dimulai kebetulan menjelang zuhur. Beliau lagi asik-asiknya menyampaikan materi. Kurang 10 menit lagi adzan zuhur. Beliau di tengah-tengah para jamaahnya pernah mengatakan, mohon maaf, saya tidak bisa meneruskan acara ini. Saya minta izin antara 20 sampai 25 menit. Kenapa? Karena saya ada pertemuan yang sangat penting dan jauh lebih penting dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup itu laptop, dia sudah keluar. Ribut ruangan. Ribut tidak? Ribut. Ini orang undang jauh-jauh dari Damaskus datang ke Amerika, dibiayai bla 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 bla. Enak saja, baru ngaji sebentar, baru ngomong sebentar, bilang ada pertemuan yang lebih penting dan pergi begitu saja. Ribut ruangan. Setelah 20-25 menit kemudian dia datang kembali. Ruangan masih ribut. Kemudian dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kalian harus tahu dengan siapa saya tadi bertemu dan kenapa saya mengatakan jauh lebih penting dari pertemuan dengan kalian. Apa yang telah kalian berikan kepadaku sehingga kalian melarang aku bertemu dengannya? Aku bertemu dengan Allah yang telah memberikan ilmu kepadaku, memberikan nyawa kepadaku, kehidupan kepadaku, memberikan apapun yang saya nikmati selama ini. Lalu apakah kalian yang baru kenal dengan aku mengalahkan perjumpaanku dengan kalian untuk bertemu dengannya? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang di hatinya benar-benar memprioritaskan pertemuan dengan Allah sebagai sesuatu yang sangat mahal dalam hidupnya. Saya pernah isi pengajian di Pemkot Bandung. Saya menyampaikan tentang bagaimana ibadah ke Allah. Selesai pengajian, dia nemui saya. Ada jamaah yang nemui saya, nangis. Nangis. Kenapa nangis Pak? Aku bilang gitu. Ustaz, saya ini orang Allah Ustaz. Yang Ustaz sampaikan luar biasa, benar itu. Nah, ya benar lah Pak, hadisnya Rasulullah. Bukan itu Ustaz. Saya mengalami itu. Saya sampaikan kepada dia bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan hadis di Marwal Bukhari tentang ketika seorang sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Rasul, amal apa yang paling baik? Maqala, yang pertama kali Rasul katakan, tegaskan, as-salatu ala waqtiha. Apa? Gak bisa diartikan semuanya ngerti. Sholat di awal. Semenjak saya mendengar itu Ustaz, 14 tahun yang lalu sampai sekarang, saya yakin itu hadis Rasulullah, itu kebenaran dari Allah. Dan saya semenjak saat itu mendengar hadis itu sampai sekarang 14 tahun, saya melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Dan saya datang ke masjid
setiap sebelum azan dikumandangkan 14 tahun sampai sekarang. Dan itu bukan tanpa rintangan, Ustaz. Dan saya merasakan betapa besarnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah benar-benar ngurus semua urusan saya. Apapun itu. Bahkan setiap doa yang saya kumandangkan, walaupun belum saya ucapkan, terbersih di hati, diijabahi oleh Allah. Ini sama pengalaman pribadi beliau. Dia mengatakan ke sepuh, cerita ke saya ini karyawan, Ustaz. Aneh ya, kantor itu setiap rapat itu jam sholat. Halo. Pada umumnya. Ini saya ngomongin beliau, Pak. Kalau yang lain kayaknya ya sama kayaknya saya. Ini beliau mengatakan. Kemudian pada suatu kesempatan dia ikut rapat sama atasannya dan ada dulu kurang 10 menit. Dia izin ke atasannya, punten bos, saya minta izin untuk sholat dulu karena mungkin lagi mau dulu. Diizini tidak sama bosnya? Enggak, marah bosnya. Ngomongnya marah kasar, bla 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 bla. Ya segitulah ya atasan itu. Kemudian dia mengatakan, bos, saya izin ingin ketemu dengan Allah dalam sholat dulu. Bosnya ngancam, kalau kamu tetap keluar saya pecat. Ya kemudian, bos, saya tetap diizinkan, tidak diizinkan, dipecat, tidak dipecat, saya tetap izin akan keluar ke masjid. Dan kemudian wassalamualaikum, keluar ke masjid. Sampai ke masjid, kemudian sholat sunnah, kemudian azan, kemudian setelah selesai sholat zuhur, dia doa ke Allah, ya Allah, selamatkan aku dari bosku yang tidak merelakan diriku bertemu denganmu. Dan pindahkan aku, ya Allah, kerja ke tempat baru yang dekat dengan rumahmu, dan berikan aku atasan yang sangat cinta kepadamu dan sangat peduli dengan sholat lima waktu. Apa yang terjadi kemudian? Besoknya benar dan pindah dan dapat kerja yang luar biasa yang dekat masjid, dan bosnya justru memerintahkan anak-anak buahnya untuk apa? Untuk sebelum adzan zuhur, sebelum adzan salat dikumandangkan, diistirahatkan untuk segera ke masjid. Bagaimana nasib atasan tadi? Di PECAT, pecat dengan tidak terhormat. Karena berani melawan Allah. Kok tegang semua, Pak? Berani apa? Dipecat. ini ngaji loh ya. Berani. Kalau ya nggak bilang berani karena nggak punya bos kayaknya. Bosnya sendiri ya. Berarti kalau bosnya sendiri perintahkan setengah jam sebelum zuhur, silakan. Insya Allah nggak bakal perusahaan itu tambah sepi, tambah banyak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki Allah khawatir. Lanjut. Itu yang pertama. Apa? Kunci rahasia istiqamah ibadah kita, jadikan ibadah ke Allah, bertemu dengan Allah sebagai prioritas. Sanggup? Kita ngaji ingin berubah, Pak, ini. Kita awali dari diri kita dulu. Yang kedua, nikmati perjumpaan dengan Allah. Atau jadikan ibadah sebagai kondisi paling nikmat dalam hidup kita. Yang kedua, saya ulangi lagi. Jadikan ibadah ke Allah sebagai kondisi paling nikmat dalam hidup kita. Jadikan saat kita membaca lembar-lembar ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayatnya kapan? Jadikan saat kita membaca ayat Al-Quran sebagai kondisi yang paling nikmat dalam hidup kita. Jadikan ketika kita takbir ke Allah, Allahu Akbar, dalam sholat kita sebagai kondisi yang paling nikmat. Jadikan ruku kita, sujud kita, puasa kita, tahajud malam kita, sedekah kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Jadikan semua itu sebagai kondisi yang paling nikmat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saat itu keimanan kita disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang iman ke Allah pasti salah satu tanda yang paling nyata dalam kehidupannya adalah dia ingin ketemu dengan orang yang dicintai.
Benar? Orang yang iman ke Allah tidak akan dianggap imannya sempurna kecuali dia menjadikan cintanya ke Allah dan Rasulullah di atas semua cinta. Yakin? Artinya ketika kita benar-benar iman ke Allah, yakin ke Allah, pasti bukti sebuah cinta adalah kita senang bertemu dengan orang yang kita cintai. Bohong seorang suami ketika bilang ke istrinya, istriku engkau adalah satu-satunya orang yang paling aku cintai dalam hidupku. Engkau ada separuh napas, yang separuh di orang lain. Mas-masan. Tidak bisa sedetik pun aku berpisah denganmu. Wes, mantap kan itu? Tapi ternyata istrinya nyanyi lagu Bang Noim. Apa? Sudah seminggu abang nggak pulang, nggak mau ketemu istrinya. Bohong tidak? Sama kita mengaku iman ke Allah, cinta ke Allah, tapi ketika kita ketemu Allah nggak nyaman, nggak enak, nggak seneng, gundah-gulana, ada yang salah dalam keimanan kita. Koreksi lagi hati kita. Benarkah kita benar-benar iman ke Allah, ataukah iman kita, cinta kita ke Allah ya sebuah ucapan yang belum sampai ke hati. Orang yang tahajud malam, sholat maghrib, isya, subuh di belakang imam, ketika imam membaca suratnya panjang sedikit saja sudah menggerutu. Ini imam mentang-mentang hafal Quran. Apa disalahkan? Panjangnya panjang tei apa? Tei apa tei? Panjang tei. Ini imamnya ya baca 1,5 halaman, 1 halaman, ya wajar lah ya. Salah ini imamnya. Ketika muncul perasaan semacam ini, kita koreksi lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tarawih biasanya 1 juz atau 5 juz? Kurang banyak atau sedikit? Karena penyakit kita itu luar biasa. Kalau sudah giliran sholat tarawih, nyarinya yang puluh amaan anas. Karena ada yang dahsyat lagi, sholat tarawih itu bismillahnya panjang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ini orang mau sholat atau main-main? Ya Allah, itu ada tidak? Tidak di sini. Tidak? Kalau di sini insya Allah Al-Baqarah 14 ya. Insya Allah Al-Baqarah An-Nisa habis. Al-Maidah habis. Iya kan melewati semua. Ya Allah. Kita kembali lagi. Kita mempertanyakan dari kita. Artinya seorang yang benar-benar Allah harus menjadikan kesukaan dengan Allah nikmat. Nikmati ketika duduk kita baris menggunakan imam, membaca ayat-ayat Al-Quran. Nikmati ketika mengadu ke Allah dalam tahajud malam, dalam tilawah Quran kita. Kita baca Quran itu hakikatnya apa? Para ulama mengatakan ketika engkau ingin mengadu ke Allah, maka bangun, ambil wudhu, kemudian sholatlah 2 rakaat. Kita ngadu ke Allah. Ketemu dengan enak tidak? Ketemu dengan orang yang kita cintai, dengan zat yang kita cintai Allah, senang tidak? Senang lah. Pasti ingat dulu kan ketika pengantin baru ketemu pertama kali, maunya malam terus kan ya. Sampai bersair itu dalam kitab Alfiyah itu ada sairannya itu apa? Sairan malam pertama. Itu senangnya luar biasa. Ya lailutul ya naumuzul ya fajruki la taqlu'i. Wahai malam, ya lailutul, panjanglah kamu. Ya naumuzul, tidur hilanglah kamu, jangan ada ngantuk sedikit pun. Ya fajruki la taqlu'i, wahai fajar, adzan subuh, diam kamu, jangan pernah datang. Maunya malam. Kenapa? Karena senang. Itu baru dengan makhluk ciptaan Allah yang namanya WANITA, wanita. Dan kalau tidur ngorok, Pak. Yang kalau ketuk bau tidak. Ini ketemu dengan Allah, nikmat tidak, indah tidak. Ini mari kita latih dalam hidup kita. Nikmati ibadah malam walaupun hanya 2 rakaat. Nikmati membaca Al-Quran
ribu atau 200 ribu? 2 juta. Ini masalahnya. Masih apa? Hitung-hitung. Nikmati semuanya. Ketika untuk Allah ada kenikmatan di sana. Yang kedua, bagaimana kita agar bisa istiqomah dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus berusaha menikmati kondisi di saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu. Orang bisa berebut, duduk berjam-jam antri hanya untuk nonton permainan sepak bola. Benar? Nonton permainan sepak bola berjam-jam, bayar. Sekarang datang ke rumah Allah, mendengarkan ilmunya Allah, sholat berjamaah, ngaji, zikir ke Allah, bayar tidak? Gratis. Padahal ya kalau pas di masjid itu bolak-balik ke kamar mandi, gratis tidak? Di pom bensin sekali berapa Pak? 2.000. Uangnya 5.000, gak ada kembalian, suruh kencing lagi kan? Di sini gratis saja. Saat ini nyindir saya ini. Kenapa? Tadi saya udah liatin jam terus. Jam berapa pengajiannya ini? Apa jam? Pokoknya sampainya saya lah ya. Cek mana tadi? Mandi. Kok mandi? Menikmati ibadah. Bismillah. Kita harus berubah. Duduk berjam-jam ngantri untuk melihat bola dan sebagainya, kita sanggup melakukannya. Dan nikmat. Bahkan itu teriak gak jelas. Itu teriak gak? Oh hebat. Goblok kamu. Memang pengaruhnya apa? Ya Allah, itu terjadi kita. Benar kata Al-Quran apa? Benar kata apa itu? Wataran nasa sukara, wa ma hum bisukara. Ketika melihat sebuah kondisi zaman nanti, melihat orang-orang itu seperti orang-orang teler, seperti orang-orang mabuk, wa ma hum bisukara. Dan mereka tidak mabuk. Itu sekarang ada orang yang goyang-goyang, nggak kawan, nggak jelas, teriak-teriak nggak jelas. Padahal nggak minum pil, nggak mabuk. Tapi seperti orang mabuk. Itu kondisi akhir zaman. Ya, akhirnya yang kedua para jamaah sekalian, nikmati perjumpaan kita dengan Allah, nikmati perjamuan Allah dalam tahajud kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, apapun ibadah ke Allah, jadikan itu sebagai kenikmatan yang luar biasa yang disuguhkan Allah untuk kita. Yang ketiga, latih ibadah itu sedikit demi sedikit. Latih ibadah sedikit demi sedikit. Orang yang hafal Quran itu tidak kemudian buka Quran langsung hafal. Orang yang hafal Quran itu diawali dari membaca terbata-bata, kemudian mahir dalam membaca, kemudian hafal Quran. Dan semua itu dihargai oleh Allah. Orang yang hafal Quran, al-mahiru bil Quran ma'al kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta wa huwa syaqaq walau ajrani. Orang yang bacanya Quran bagus akan dikumpulkan dengan para malaikat penjaga Al-Quran. Orang yang baca Qurannya terbata-bata dan dia susah dalam membacanya, jangan berhenti. Kamu dapat 2 pahala. Senang tidak? Pilih mana? Mahir apa terbata-bata? Mahir. Terbata-bata dan mahir. Pilih mana? Dapat 2 loh. 2 itu 1 pahala susahnya membaca dan 1 pahala membaca. Kurang apa? Allah memberikan anugerah kepada kita. Yang bacanya susah saja malah dikasih bonus 2. Susah, makanya enak susah saja kan ya? 2 Ustaz. Ya Allah. Ini artinya kita melatih ibadah sedikit demi sedikit. Latih, kumpulkan. Saya katakan pada para jamaah-jamaah itu, orang tua itu tanggung jawab ke anak. Rumah itu didikan paling bagus untuk anak. Apa caranya? Kumpulkan anak istri kita, jangan pernah tidur malam sebelum kumpul bareng baca walaupun 1-2 lembar Al-Quran. Akhiri malam dengan Al-Quran. Dan akhiri malam dengan Metro TV gitu enggak. Dan akhiri malam dengan nonton televisi dan sebagainya. Akhirnya dengan duduk bareng sekeluarga.
Mulai pagi dengan duduk bareng sekeluarga. Kalau nggak ke masjid semua, cuma sholat subuh ke rumah, ajak duduk bareng, membaca 2 lembar, 1 lembar Al-Quran, duduk bareng. Rasakan, buktikan apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Karena ibadah perlu dilatih. Ajak anak kita ke masjid, latih. Saya sering menceritakan ke jamaah, satu punya teman, anaknya itu sampai sekarang setiap sebelum adzan subuh pasti di masjid. Jam 3, jam 4 sudah sampai sekarang. Kan udah dewasa. Kenapa bisa seperti itu? Apakah kemudian perjuangan tanpa hanya langsung bim salah bim abrak-abrak? Tidak. Yang kebetulan imam masjid. Setiap dia sebelum subuh datang ke masjid, mulai anak yang usia 2 tahun digendong. Dibawa ke masjid. Tidur. Ya jelas tidur, anak kecil kan ya. Dibawa ke masjid. Dia imami sholat, anaknya tidur. Lama-lama ketika bangun, anaknya melihat di dalam. Di setiap bangun di masjid, lama-lama tambah umur, dia akhirnya terbiasa dengan bangun di masjid, biasa dengan masjid. Ini anak saya bawa, anak saya perempuan 7 tahun, saya bawa ke sini tadi. Saya ajak, saya suruh tahajud malam, saya ajak ke sini. Melatih, kenapa? Semua perlu dilatih. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang alim allamah, sahabat yang dikenal sebagai penggila cinta Rasulullah, yang apapun yang dilakukannya ingin mengikut Rasulullah. Kenapa dia menjadi sahabat yang begitu hebat? Karena perjuangan bapaknya. Kalau orang Tegal bilang perjuangan bapaknya. Bapaknya yang memperjuangkan. Kan orang Tegal kan? Kayak mengkonon, kayak mengkonon, kira-kira ya. Perjuangan siapa? Bapaknya. Bapaknya. Usia 6 tahun, Sayyiduna Abdullah ibnu Umar sudah biasa hadir di masjid, di majlisnya Rasulullah. Kok tahu dari mana Ustaz? Iya, diceritakan dalam riwayat. Saat Nabi Muhammad SAW pernah bertanya satu pertanyaan dalam majlisnya, yang dihadiri sahabat-sahabat besarnya Rasulullah, kibarus sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam hadir di majlis itu. Nabi bertanya, gak ada yang bisa jawab, dan yang tahu jawabannya siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar. Kapan itu? Ketika beliau usia 6 tahun. Masjid ini bawa anak-anak kita subuh, gendong kita ke masjid. Gak apa-apa. Di masjid tidur lagi, gak apa-apa. Kita latih dan latih. Saya punya jamaah, dia menceritakan bagaimana dia merasa berdosa pada anaknya. Orang hebat, orang kaya raya, orang hebat, orang pintar. Dia menceritakan dia punya 3 anak perempuan. Itu anaknya perempuan-perempuan. Dia mengatakan pada saya, Allah Ustaz, ini dosa saya. Kenapa? Anak saya itu pintar-pintar. Sekolahnya juara 1 terus, sampai perguruan tinggi S1, S2 juara 1 terus. Dapat beasiswa terus. Anaknya pertama, kedua. Sekolahnya juara negeri semua. Sekolah-sekolah elit. Di Hong Kong sama di Australia juara 1 semua. Bisa berdosa pada anak saya dan pertama dan kedua. Kenapa? Sampai sekarang anak saya itu hanya pakai kerudung kalau pengajian atau sholat. Keluar rumah, kampus nggak mau pakai kerudung, kemana-mana nggak mau pakai kerudung. Kalau pengajian saja pakai kerudung. Dan itu salah saya. Anak saya ketiga, alhamdulillah, setiap kemanapun pakai kerudung. Loh, kok bisa begitu? Bagaimana? Begitu. Anak pertama saya dan yang pertama dan kedua, ketika saya punya anak pertama dan kedua, saya belum pakai kerudung. Jadi kemana-mana dari kecil yang dilihat itu saya nggak menutup aurat saya, rambut saya dari kecil. Akhirnya mengakar di otak keduanya. Sampai setelah mereka tahu bahwasanya saya sudah berjilbab, saya sudah berkerudung, dan mereka juga tahu bagaimana hukumnya. Mereka susah disuruh pakai. Anak saya kecil lahirnya setelah saya pakai kerudung. Di setiap hari lihat saya keluar rumah pakai kerudung. Bahkan akhirnya setiap melihat itu, setiap keluar rumah dia bilang, Mama, adik pengen pakai jilbab. Bahkan pernah saya lupa mau nggak pakai, dia ngikutin.
Mama lumayan gak pakai jilbab. Sampai sekarang yang 3 anaknya itu aneh. Yang satu kemana-mana pakai, karena dari kecil. Yang pertama dan kedua susah pakai. Tadi lagi tanggung jawab kita. Latih ibadah sedikit demi sedikit. Nabi menegaskan khairul a'mali adwabuha wa in qalla. Amal yang paling baik itu walaupun sedikit tapi kontinu. Walaupun 2 rakaat latih setiap malam kita. Walaupun 2 rakaat latih setiap pagi kita duha kepada Allah. Walaupun 1 lembar Al-Qur'an ajarkan, biasakan kepada diri kita dan anak-anak kita di pagi dan malam kita. Latih semua itu. Walaupun hanya sedikit. Amal besar awalnya dari sedikit. Di Surabaya itu ada orang kuat ngangkat sapi, Pak. Sapi kerbau. Di Surabaya ada orang kuat ngangkat kerbau. Hebat tidak itu? Dahsyat tidak? Kalau kita tahu sejarahnya nggak akan heran, Pak. Kenapa? Itu orang penggembala kerbau. Begitu sukanya dengan kerbau, mulai kerbau itu lahir setiap pagi diangkat. Setiap pagi diangkat. Oh, besoknya lagi diangkat. Tiap hari ngangkat kerbau itu. Dan tambah gede, tambah tenaga dia terus. Sampai kerbaunya gede, dia ngangkat. Kuat ngangkat. Dahsyat tidak itu? Dilatih sedikit demi sedikit. Jangan heran orang yang sanggup melakukan mulai tahajud malam sampai sekian rakaat, membaca begitu banyaknya ayat-ayat Al-Quran. Kenapa mereka begitu nyaman dan dahsyat? Karena mereka membiasakannya, melatihnya. Dan kita juga perlu melatih diri kita. Bagaimana kita datang ke rumah Allah ini untuk membiasakan salat subuh berjamaah, paling tidak sholat 5 waktu dimanapun kita mendekat ke rumah-rumah Allah. Latih semua ini. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah pentingnya kita senantiasa minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikuatkan istiqomah di jalan Allah. Doa itu penting. Quran mengajarkan, Nabi mengajarkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ya Allah, la tuzigh qulubana. Jangan melencengkan lagi hati kami ya Allah. Karena banyak orang yang asalnya lahir Islam, dari kecil dekat dengan masjid, begitu kuliah ketemu dengan perempuan non-muslim pindah agama. Ada seperti itu? Kita perlu menjaga dengan doa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya banyak orang yang dari kecil jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari ulama. Begitu Allah memberikan hidayah kepadanya, menjadi orang yang luar biasa. Ada seperti itu? Minta ke Allah. Ya Allah, la tuzigh qulubana. Nangis ke Allah. Rasul mengajarkan pada sahabat yang sangat dicintainya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Siapa? Ini hadis musalsal bil mahabbah. Kalau dalam ilmu mustalah hadis musalsal sambung menyambung dengan kalimat mahabbah. Nabi mengawali hadisnya dengan mengatakan, ya Mu'adz, uhibbuka. Mu'adz, aku mencintai. Bayangkan, dicintai oleh Rasulullah. Apa yang lebih membahagiakan di dunia ini selain dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW? Dan Nabi mengungkapkan itu. Ya Mu'adz, uhibbuk. Mu'adz, aku mencintaimu. Ini sahabat yang aneh, sahabat yang pernah dimarahi Nabi itu Mu'adz. Sahabat yang Nabi mengungkapkan cintanya kepadanya itu juga itu santrinya Rasulullah. Jadi santri kadang-kadang dia dimarahi, kadang-kadang juga dipuji. Kalau dimarahi terus ya patah, kalau dipuji terus melunjak, sombong. Benar? Mu'adz ini pernah dimarahi Rasulullah. Gara-gara apa? Gara-gara kalau ngimami sholat isya itu panjang tinggi. Panjang banget ayatnya, suratnya, sampai jamaahnya gelisah. Panjang boleh, tapi kalau terlalu panjang, baik tidak? Tidak baik. Kenapa? Karena kullu ma jawazal hadda saradidda. Setiap sesuatu yang melampaui batas itu pasti kebalikannya. Orang berbadan tinggi, baik tidak? At-tawil nisful jamal. Tinggi itu separuh ketampanan. Bagus tidak? Kalau tinggi banget, tiang listrik. Jadi jelek tidak? Itu kaidah dalam agama kita. Orang berkulit putih, bagus tidak? Kalau putih banget, SAPI,
itu kan fitnah Mu'ad. Kenapa? Karena jamaah itu gak semuanya itu siap untuk panjang sekali. Kenapa? Ada yang bawa anak kecil, ada yang ini, kan harus dilihat semuanya. Iman panjang bagus, bacaan yang bagus, lebih bagus lagi karena Allah memuji itu, suka dengan itu. Adinallahu, Allah mengizinkan Nabi Muhammad hasanus sauti yataghanna bil Quran, diizini oleh Allah untuk mensenandungkan ayat Quran dengan bacaan yang indah. Panjang bagus. Kalau kepanjangan, lihat kondisi jamaah. Mu'ad sahabat yang Nabi mengungkapkan cintanya. Uhibbuka ya Mu'ad, aku mencintaimu wahai Mu'ad. Kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah seperti Mu'ad, lakukan pesan Rasul setelahnya. Faqul dubura kulli salatin. Maka aku katakan padamu wahai Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu Mu'ad, ucapkan doa setiap selesai salat. Doa yang kita semuanya hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu ada syarat sekali. Ya Allah, a'inni, berikan pertolongan kepadaku Allah. Jadi kita mengakui tidak akan terjadi sholat subuh berjamaah di masjid, hadirnya kita tanpa pertolongan. Buktinya banyak yang lebih sehat dari kita, yang mungkin lebih punya kesempatan banyak dari kita, bahkan mungkin rumahnya lebih dekat ke masjid daripada kita. Tapi ketika Allah nggak memberikan pertolongannya, nggak bisa. Maka kalau acara jauh juga bisa. Kenapa? Kita harus sadar ini. Allahumma, kita minta ke Allah, ini berikan pertolonganmu padaku Allah, ala zikrika, agar senantiasa bisa mengingat. Zikir ini sesuatu yang banyak dilupakan orang sekarang. Zikir itu mempunyai 5 makna dalam Al-Quran, tapi banyak yang salah paham. Zikir yang paling utama Quran, benar? Ketika kalimat zikir dipisah dalam perintah zikir, itu bukan tilawatul Quran, tapi zikir-zikir yang memang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Adhkar An-Nawawi itu kita perlu dibaca. Kitab-kitab kumpulan zikirnya Rasulullah, Al-Adhkar An-Nawawiyah, itu kitab yang sangat berharga. Sampai ulama-ulama mengatakan bi'tud dar di ashtari Adhkar, aku menjual rumah untuk beli kitab yang bernama Al-Adhkar An-Nawawiyah. Alhamdulillah sekarang banyak terjemahannya, sudah ada terjemahannya di Indonesia. Itu luar biasa. Kita latih bikin. A'inni ala dzikrika wa syukrika. Ada orang sudah ahli zikir pasti akan dekat dengan Allah, ditolong oleh Allah, bersama Allah. Kemudian apa? Wa syukrika, mensyukurimu Allah. Kenapa? Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling bisa syukur kepada Allah. Orang yang paling senang adalah orang yang hidupnya paling nyaman, yang paling pandai syukur. Dan orang yang paling sengsara adalah orang yang paling lupa dengan syukur. Makanya Nabi menegaskan, barang siapa yang keluar di pagi hari waja'alid dunya baina ainaihi waja'alid dunya hammahu ja'alal faqra baina ainaihi. Barang siapa yang keluar rumah di pagi hari kemudian dia menjadikan dunia sebagai tujuannya, oriented dunia semata, maka Allah menjadikan fakir itu di kedua matanya. Tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah kaya. Dikasih lembah, 1 lembah emas, minta kedua, 2 minta ketiga. Berhentinya hanya ketika 2 patok ini, patok itu 2 nisan menghentikan langkahnya. Kepandai-pandailah bersyukur. Sebulan dapat 50 juta, syukur, alhamdulillah. Sebulan dapat 100 juta, alhamdulillah. Sebulan nggak dapat apa-apa, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini syukur, senang saja udah. Yang ketiga, ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadahku kepada Allah. Sholatnya lebih baik, sholatnya yang asalnya nggak jamaah berjamaah, lebih khusyuk, lebih bisa menikmati Quran yang ada peningkatan. Ini perlu kita minta kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah jam 6 tepat. Oh, ini luar biasa. Skenario Allah Subhanahu. Baik, itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit semoga menjadi pengingat bagi diri saya pribadi khususnya, dan untuk kita semua. Kita awali dari diri kita, keluarga kita, anfusakum wa ahlikum nar. Dengan kita berubah menjadi lebih baik, insyaallah masyarakat kita semakin lebih baik, teman-teman kita lebih baik. Kita doakan semoga mereka semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama merasakan indahnya jamuan
Amin Allahumma amin. Baik, itu para jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doa. Baik, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu hatta tarda 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamta wa tahannanta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya ilahana ya Allah, la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. La tada' lana ya ilahana ya Allah, la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala 'aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala daynan illa qadaitah, wala hamman illa farajtah, wala karban illa nafastah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka biha ridha wa lana biha salah illa qadaitaha wa yassartaha innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habbib ilayna al-iman. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyidhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri ma'rifatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri minka kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan 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 abadan. Allahumma 'ammir hadzal masjid ya Allah. Allahumma 'ammir hadzal masjid. Allahumma 'ammir hadzal masjid bi ibadikas salihin, bi ibadikas raki'in, bi ibadikas sajidin, bi ibadikas zakirin, bi ibadikal khaifin, bi ibadikal khashi'in al khadi'in ilaik. Allahumma ij'alna wa iyyahum, Allahumma ij'alna wa iyyahum wa kullu man asda ma'rufan li hadzal masjid, wa kullu man asda ma'rufan li hadzal masjid, wa kullu man dakhala fi hadzal masjid, wa shalla fi hadzal masjid, wa i'takafa fi hadzal masjid, wa darasa fi hadzal masjid, wa qara'a al-Qur'ana fi hadzal masjid, wa dzakaraka fi hadzal masjid. Mimman yastahiqu syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mimman yastahiqu syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yastahiqu jannataka wa ridha, wa yastahiqu jannataka wa ridha, wa yastahiqu jannataka wa ridha. Allahumma ya rabbal ka'bah wal madinah, ya rabbal ka'bah wal madinah, ya rabbal ka'bah wal madinah, was safa waz zamzam, was safa waz zamzam. Urzuqna ziyaratal haramain, urzuqna ziyaratal haramain li'ada'in nusukain, warzuqna ya Allah ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Urzuqna ziyarata qabrihi syarif. Allahumma rzuqna ru'yatahu, Allahumma rzuqna ru'yatahu fi hayatina, fi yaqdatina, fi manamina, fi hayatina, fi mamatina, wa rzuqna ru'yatahu ya Allah fi firdausikal a'la, fi firdausikal a'la. Allahumma ya ilahana ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Rabb ya Dayyan ya Ghaffar, ighfir lana ya Sattar, usturna bi satrikal jamil, usturna bi satrikal jamil. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi khusyu'il qalbi inda sujud, laka ya sayyidi bi ghairi juhud. Nas'aluka ya ilahana ya Allah, nas'aluka ya Allah bi syuyukhir rukka wal baha'im rukka wal atfali rudda an tastajiba kullama da'unaka fi hadhihi sa'atil mubarakah fi hadzal masjid al mubarak. Nas'aluka ya Allah an taqdiya hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa an taqdiya kullama khatara fi qulubina min umuri dunya wal akhirah, min umuri dunya wal akhirah, min umuri dunya wal akhirah. Sedangkan pada zaman memohon kepada Allah dengan doa masing-masing. Doakan masjid ini semoga semakin barokah, menjadi saksi
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب السموم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الله يا رب.